Pak Jokowi ketar-ketir, ya, saya bisa juga mengatakan Pak Jokowinya happy, ya, ketemu dengan Pak Prabowo, ketemu dengan masyarakat, sambutan masih ramai, ya kan, datang ke IKN, ada kegiatan lomba lari, ya betul ya, lomba lari kemarin ya, beberapa hari yang lalu, ya. Kalaupun begini, misalnya nanti Pak Jokowi turunnya Pak Jokowi insya Allah tanggal 20, saya yakin nih ya, saya yakin walaupun ada demo nanti teman-teman tanggal 14 atau tanggal berapa, itu akan berjalan dengan baik. Pak Jokowi sore akan pulang ke Solo. Dan setelah itu juga everything will be okay. Kenapa? Mari kita bercermin dari pengalaman pemimpin-pemimpin sebelumnya. Pak Harto misalnya, kalau kita bicara pemimpin-pemimpin kita yang belakangan ya, yang kena demo paling gede, ya, yang kena demo paling masif, yang mahasiswa paling banyak, gitu ya, itu pasti Pak Harto. Didudukin kok DPR-nya, sampai-sampai Pak Hartonya mundur. Tapi apa kemudian Pak Harto masuk penjara? Ada Pak Harto di penjara? Enggak ada. Sampai beliau meninggal. Iya, tapi kan seret ke pengadilan. Tadi kan kalimatnya dari teman-teman kan seret pengadilan. Sekarang Pak Harto pernah nggak masuk ke pengadilan? Iya, saya mau faktor usia, mau faktor tuyul, mau faktor kadal. Ya. Pada hari ini faktanya tidak ada Pak Harto yang katanya dijatuhkan atau ditumbang. Masuk ke dalam penjara. Jangankan masuk penjara, masuk pengadilan pun tidak. Ya, itu demo semua mahasiswa loh, bukan cuma BEM SI loh ya. Ya sekarang ini kan BEM juga macam-macam juga, ada BEM SI, ada BEM Nusantara, BEM itulah, BEM Onolah. Gitu. Gus Dur, betapa banyak demo yang terjadi pada masa Gus Dur. Ya, banyak sekali demo pada masa Gus Dur. Yang membuat kemudian Gus Dur itu turun. Gus Dur juga konfrontasi luar biasa dengan partai politik, dengan semua partai politik. Menteri dipecatin tiap hari. Bukan gak ada masalah hukum, Bung Rey, ada kasus Bulog Gate. Tetapi setelah Gus Dur turun berhenti, ya, dari presiden, ada nggak proses hukum kepada Gus Dur? Ada nggak Gus Dur masuk ke dalam pengadilan? Ada nggak Gus Dur masuk kena kasus pidana? Enggak ada. Sekarang Pak Jokowi ada nggak konfrontasi dengan partai politik? Enggak ada. Satu-satunya partai politik pada hari ini yang berbeda sikap dengan Pak Jokowi cuman PDI Perjuangan. Dan yang terpilih sebagai presiden adalah partnernya Pak Jokowi, yaitu Pak Prabowo. Nah, kalau saya melihat Pak Prabowo menggandeng PDI Perjuangan, kalau misalnya nanti PDI Perjuangan masuk dalam pemerintahan, justru itu malah makin jagain Pak Jokowi. Bukan kemudian karena dia ketemu dengan Bu Mega lalu meninggalkan Pak Jokowi, enggak. Kalau Pak Prabowo itu meninggalkan Ibu Mega kawan-kawan, itu Prabowo ketemu Mega udah lama banget. Udah dari dulu-dulu. Kenapa belum ketemu sampai sekarang? Karena Pak Prabowo nggak mau ninggalin Pak Jokowi. Pada hari ini, kalau terjadi pertemuan Prabowo dengan Mega, bukan Prabowo yang berubah, Megawatinya yang berubah. Ini lantang nih saya katakan, Megawatinya yang berubah. Mega yang kemudian realistis. Mari kita bahwa situasi Pak Rey, saya tadi tidak menghentikan Pak Rey bicara. Ini mempertegas dulu. Jadi rencana pertemuan ini Ya. menurut Kodari diminta dan diinisiasi oleh Ibu Mega, bukan oleh Prabowo. Saya nggak usah jawab itu, silakan diinterpretasikan ya. Saya tidak mengatakan siapa yang menginginkan dan memulai. Saya cuma mengatakan ya, kalau nanti pun terjadi yang menyesuaikan diri itu Ibu Mega, bukan Pak Prabowo. Gitu ya. Alasannya apa? Ya kadang-kadang saya jelaskan, sebagian saya nggak jelaskan. Kalau Anda nggak ngerti ya salah Anda sendiri. Ya. Jadi
pada hari ini dari mana ceritanya Pak Jokowi itu akan masuk penjara? Nggak ada ceritanya.